Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Ilyas Bahari. Saya dari SD Negeri 105855 PTPN 2 Tanjung Morawah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi. Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul Tanjung Morawah. Teman-teman, ada yang tahu tidak Tanjung Morawah itu di mana? Tanjung Morawah adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Teman-teman, mau dengar nggak asal-usul tempat tinggal saya? Kalau mau dengar, dengarkan dengan seksama ya. Dan beginilah ceritanya. Alkisah. Ada sebuah kampung yang bernama Kampung Pematang Panjang. Kampung tersebut terletak di tepi Sungai Blume. Sungai itu menghubungkan pusat perdagangan Rantau Panjang di tepi pantai menuju ke Kampung Talun Kenas di hulu Sungai Blume. Pada perjalanan pulang pergi, masyarakat Talun Kenas yang bersuku Karo yang ingin berjual beli ke Rantau Panjang selalu singgah dan beristirahat di Kampung Pematang Panjang atau Tanjung. Suatu hari terjadi perselisihan tanpa sebab yang jelas antara beberapa warga Kampung Talun Kenas dengan beberapa warga Kampung Pematang Panjang. Perselisihan itu tidak dapat dihentikan, bahkan berujung perkelahian. Akhirnya warga Kampung Talun Kenas pun kalah dan melaporkan kejadian itu kepada kepala suku. Pak Kepala Suku, tolong kami Pak, kami berantem sama anak Tanjung Pak. Aduh, sakit sekali badan kami, tunggu Pak, tolong Pak. Hah? Betulnya itu? Kan kita bertetangga sama mereka. Janganlah berantem. Gak boleh itu. Yang baik buat. Kenapa kalian kita berantem? Iya Pak, betul itu Pak. Tapi Pak, kami bisa berantem karena orang itu nunggu duluan Pak. Kami cuma istirahatnya di sana Pak. Tiba-tiba ditunggu kami Pak. Kami tunggu balik lah. Oh, gitunya ceritanya. Kalau begitu, gak bisa dibiarkan orang itu. Serang balik, kata kepala suku sambil menahan amarahnya. Timbul rasa dendam di hati mereka, membuat mereka bersepakat menyerang kembali dengan mengirim 5 orang mata-mata yang bergerak pada malam hari. Saat melakukan aksinya, 5 orang mata-mata itu merasa sangat letih sehingga merebahkan tubuh mereka di bawah sebuah pohon yang rindang dengan beralaskan daun pohon tersebut. Aduh, capek kali badanku ini. Aduh, ayolah tidur sebentar kita di sini. Kamu tidur kalau badan kita sama-sama di sini. Aduh, baik alasnya ya. Ini ada pohon di sini aja kamu tidur. Ada daun ini. Ternyata daun tersebut adalah daun jelatang nyiru. Daun yang paling gatal. Tak lama berselang, rasa gatal itu menyerang ke seluruh tubuh mereka. Sampai-sampai berubah menjadi rasa sakit karena garukan tangan mereka.
Aduh, kenapa badanku ini? Kok gatal kali? Aduh, gimana ini? Badan kamu gimana? Gatal-gatal juga ya? Iya, badanku juga gatal-gatal kayak kamu. Aduh, udah dari tadi nih. Oh, penyelidikan pun dihentikan karena misi mereka gagal total. Mereka pun kembali ke kampung Tarung Kenas tanpa membuahkan hasil. Rasa sesal dan bersalah timbul di hatinya, membuat mereka melaporkan semua yang terjadi kepada kepala suku. Pak kepala suku, Pak, penyelidikan kita gagal ini Pak. Aduh, kalau badan kami Pak, begatalan semua Pak. Dari atas kepala sampai ke kaki Pak. Aduh, gatal kali nih Pak. Mereka juga menyarankan agar penyerangan dibatalkan karena ada perkiraan bahwa warga kampung Pematang Panjang atau Tanjung telah mengetahui rencana jahat mereka. Pak, lebih baik kita hentikan saja rencana kita ini Pak. Aduh, daripada terkena bencana Pak. Jangankan orangnya Pak, pohonnya saja sudah merawah, marah kepada kita Pak. Aduh, sakitnya pun tak tertahankan. Bagaimana jika orang yang merawat kepada kita? Terbayangkan terasa sakitnya Pak. Kata seseorang dari 5 orang mata-mata yang terkena daun jelatang niru. Kepala suku kemudian menyuruh mereka ke kampung Tanjung untuk meminta maaf, sekaligus meminta obat penawar penyakit mereka. Benar, lebih baik kamu pergi ke kampung Tanjung untuk meminta maaf, sekaligus minta obat penawar penyakit kalian, daripada kalian begatan sampai seumur hidup kalian. Mau kalian? Tidak Pak, lebih baik kami minta maaf saja lah Pak ke kampung Tanjung. Akhirnya mereka pun menuruti perintah sang kepala suku. Ternyata niat baik itu juga mendapat sambutan baik. Warga Tanjung memaafkan mereka, sekaligus memberi obat penawarnya berupa tanah yang digosok-gosokkan ke bagian yang gatal. Yang batu kamu buat, rata buat tanahnya, biar cepat sembuh kita. Gosok-gosokkan yang bagus. Iya loh, udah buat padatnya. Udah gosok-gosokkan yang bagus nih ha. Nah, berdasarkan peristiwa merawanya pepohonan, akhirnya mereka menambahkan kata Tanjung dengan kata merawah. Kampung itu berubah namanya menjadi Kampung Tanjung Merawah. Tetapi kata merawah berubah menjadi morawah sesuai dengan ucapan orang Belanda yang masuk ke sana. Dan Kampung Tarung Kenas dan Kampung Pematang dan Kampung Tanjung Merawah sekarang menjalin persahabatan di bidang pertanian dan perdagangan. Warga Tarung Kenas mengantarkan hasil perjalanan mereka ke Tanjung Merawah untuk diperjualbelikan. Dengan adanya persahabatan yang baik ini membuat kedua kampung saling menguntungkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.